Bincang bersama. Smart listeners, selamat pagi, siang, sore. Ketemu lagi dalam podcast Bincang Bersama. Kali ini edisi spesial. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok yang mungkin sudah tidak asing gitu ya di layar televisi gitu ya, ataupun di industri musik dan bahkan juga di dunia-dunia yang lain gitu. Penulisan Dunia buku lain. gitu ya. Kali ini sudah hadir Mas Franky Dasmoro alias Mas Epeng. Hai Mas Epeng. Halo, apa kabar? Baik, Mas Epeng gimana? Yes, sehat. Sehat. Dunia lain maksud aku dunia buku. Iya, betul betul, ya. betul. Karena Mas Epeng aktif banget nulis ya katanya. Lebih ke nulis komik sih. Komik. Mm-mm. Why komik? Karena Mas Epeng juga suka koleksi action figure. Kayaknya masa Betul. kecilnya penuh dengan Ini ya, penuh Film-film. dengan keceriaan ya. keceriaan, betul. Keceriaan Gimana boleh anak-anak- cerita sedikit nggak? Anak-anak laki-laki. Iya, jadi kalau ngomongin soal hobinya ya, Mhm. hobi waktu kecil itu emang lebih ke nonton film kartun dan lebih ke nonton film kartun dan baca komik. Oke. Jadi memang baca komik itu udah hobi dari kecil. So, waktu SD itu nilai mengarangnya cukup tinggi Oke. di pelajaran bahasa Indonesia ya, Yes. dan udah gitu kata orang pinter menggambar. Oh, Jadi oke. kayaknya itu beriringan aja tuh, Mhm. membaca komik, lalu katanya Ngarang. pinter Mhm. ngarang, pinter gambar, akhirnya jadi bikin komik. Oke. Gitu. Nah itu udah dari kecil sih suka bikin komik sih. Nyeni banget berarti. Emang Iya. orang tua ataupun mungkin kakek nenek ada darah seni kah, Mas? Nggak pernah research sih, Oke. tapi yang pasti kalau diingat-ingat tuh yang pertama kali ngebeliin perangkat gambar Mhm. itu almarhum bokap, Oke. dan dulu itu suka jamming gambar berdua. Oh. Jadi secara nggak langsung kayaknya guru gambar aku tuh papaku. Oh, oke. Gitu. Lucu banget. Jadi quality time-nya gambar bareng gitu, Gitu ya. kayaknya sih dulu waktu kecil ingat-ingat. Oke. Tapi kan kalau ngomongin seni, Mhm. mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu ya, Mas Pepeng. Mungkin ya aktif gambar, terus juga bikin komik dan lain sebagainya. Tapi ketika Mas Pepeng mungkin beranjak dewasa, kapan sih Mas Pepeng tuh akhirnya menyadari bahwa passionate juga tuh di bidang gambar, komik, Ya, dan ya, lain ya. sebagainya? Sebetulnya passion dalam bidang ilustrasi itu nggak pernah berhenti sih. Mhm. Jadi waktu dari SD terlalu berlanjut ke SMP, SMA malah aktif di istilahnya kalau anak sekarang BTS ya, buku sekolah Tahunan. BS, buku tahunan tahunan sekolah, sekolah ya, yes. BTS kan. Aha. Aktif di situ buat jadi ilustratornya. Oke. Terus udah gitu pas masuk di akhir SMA ilustrator di majalah juga Mhm. gitu, magang sebagai ilustrator, terus sampai kuliah dan akhirnya bikin perkumpulan komik sama teman-teman Mhm. kuliah gitu segala macam. Terus sementara itu bahkan waktu pertama kali ngeband dulu sama Naif tuh ya, udah kebentuk Naifnya Yes. tuh ya. Itu pun masih balap-balapan sama karir menggambarnya gitu. Jadi di antara manggung-manggung Naif yang mulai dari internal kampus lalu keluar kampus segala macam, yang tadinya dibayarnya pakai nasi bungkus apa segala macam, sementara penghasilan dari ilustrasi dari waktu itu udah gambar buat iklan-iklan TV ya. Yes. Iklan-iklan komersial TV gitu. Itu honornya jauh lebih besar ketimbang manggung dulu gitu. Oke. Pada saat itu sempat Aha. mengalami itu. Ya. Cuman ada di satu titik yang begitu Naif rilis album kedua dengan single lagu Posesif waktu itu tahun 2000. Nah, itu udah mulai ada dihadapkan dua pilihan gitu. Wah, ini kayaknya harus milih nih, mau terus menggambar atau Musik lompat ke musik gitu. Akhirnya aku pilih musik. Tapi kalau mungkin Mas Pepeng nyadarin bahwa memang passionate juga di musik, itu sejak kecil kah atau duluan memang gambarnya daripada musiknya, Mas? Duluan gambarnya sih. Duluan gambarnya. Ya, kalau musik tuh agak lucu. Jadi Aha. awalnya kenapa akhirnya bisa bermain musik, memainkan instrumen musik ya. Yes. Dalam hal ini spesifiknya drum gitu ya. Itu karena diceburin gitu. Oke. Artinya waktu SMP kelas 2 gitu, ya aku punya teman-teman deket gitu, sering dengerin dulu zaman waktu SMP itu 80-an, 87 mungkin kaset dulu ya. Oke. Belum CD malah, masih kaset gitu. Jadul banget gue ya. Terus itu sering dengerin musik-musik rock tuh. Mereka yang ngeracunin sama musik rock tuh. Tadinya aku dengerinnya waktu SD itu dari kakak-kakak Beatles, lalu ada Duran Duran dan
new wave era-era Yes. gitu ya. Terus begitu yang udah ketemenan sama mereka itu mereka masukin rock gitu, mulai dari rock Inggris, Amerika sampai yang lokal gitu. Terus bikin band fiktif gitu ceritanya. Oke. Band fiktif yang mana sebetulnya belum pada bisa main alat musik. Pokoknya gua nyanyi, lu main gitar suka-sukanya lu ya. Frank, masih dipanggilnya masih Frank. Frankie. Oke. Frank lu main drum ya? Gua nggak mau gitu. Kan gue nggak bisa, kan ceritanya bisa gitu ya udah ini gitar sudah ada soalnya, ya udah akhirnya band fiktif itu bernama Mechanica. Iya, plesetan dari Metallica. Oke, jokesnya sudah terakhir dari dulu ya, jokes bapak-bapaknya ya. Jokes bapak-bapaknya. Terus habis itu pas udah mau lulusan kelas 3 SMP, ada perpisahan sekolah gitu kan. Ya ceritanya, yuk manggung yuk. Ya. Gimana caranya manggung kalau belum pernah megang gimana? Bingung. Mulai dari situlah patungan sewa studio. Pertama kali megang drum beneran gitu. Nah, itu kalau nggak diajak sama mereka tuh belum tentu begini nih. Betul, belum tahu endingnya jadi drummer Naif ya. Iya. Tapi aku penasaran tadi Mas Pepeng bilang dulu masih dipanggil Frankie. Ya. Pepeng tuh dari mana? Nah, ini juga ceritanya lucu juga nih. Oke. Jadi ada masa tuh aku dulu termasuk bisa dibilang pendiam lah. Waktu SMP, SMA dan jauh dari temen deket sama cewek gitu. Temen deket cewek tuh jarang banget gitu, kecuali teman sebangku. Yes. Waktu SMA itu konon ceritanya katanya saya ini cokiber katanya. Cokiber apa tuh cokiber? Cowok kita bersama gitu. Jadi katanya si cewek-cewek sekelas ini mereka manggil panggilan kesayangan gitu, namanya Pepeng gitu. Tadi kan Frankie jadi Pengki, Peng akhirnya jadi Pepeng. Jadi yang namanya Pepeng itu anak-anak cewek-cewek itu tuh gitu. Iya. Tapi ya semuanya akan masuk akal gitu ya. Kalau dipanggil tuh nengok gitu ya Mas ya. Maksudnya? Maksudnya ketika dipanggil Pepeng, Mas Frankie nengok, ya itu beneran jadi nama panggilan betul. Di masa itu. Sebetulnya pertama kali dipanggil Pepengnya itu juga momennya lupa ya kapannya. Jadi kalau nggak salah ya memang salah satu dari anak cewek itu gitu, dari geng-geng cewek itu. Terus aku dengar cerita tentang yang cokiber ini pas sudah lulus SMA gitu. Jadi salah satu dari geng cewek itu akhirnya aku tembak ya, untuk ditolak lagi. Namanya usaha Mas. Iya, ditolak tapi karena dia udah punya pacar. Oke. Ya, bukan berarti nggak mau. Iya betul. Kalau jomblo siapa tahu ya. Soalnya setelah itu beberapa tahun kemudian jadian juga akhirnya. Itulah ya. Gigih banget gue ya. Emang hal tuh indah pada waktunya kan gitu ya. Betul. Ya dapat cerita dari dia itu. Oke. Jadi peng masuk akal. Iya. Emang waktu dulu dikatainnya Pengki lah. Pengki itu kan serokan sampah kan. Iya. Oke, unik ya ternyata dibalik nama seorang Pepeng gitu. Tapi aku juga tertarik gitu bahas tentang ya perjalanan musik Mas Pepeng yang kita tahu ya as a drummer and as a backing vocal juga gitu kan. Betul. Mungkin banyak orang yang nggak nyangka gitu seorang drummer nyanyi juga. Gitu. Betul. Karena ya mainin tempo sambil nyanyi itu kan susah ya Mas ya. Iya. Itu gimana tahu ya. awalnya Mas? Kalau ngomongin soal ability di musik gitu kayaknya emang itu udah harus nggak melupakan unsur gift ya. Emang udah ada bakat lah. Betul. Kenapa bisa melakukan ini, kenapa bisa begitu gitu. Karena aku nggak pernah belajar secara formal gitu di musik, artinya kursus drum, kursus gitar enggak, dan cenderung malah bisa dibilang hampir ya 70% aku yakin aku cukup pitch perfect gitu. Jadi artinya terutama kalau misalkan dengar ada yang main gitar gitu, streng gitu, pasti main kunci A nih gitu. Langsung nebak ya. Yes, gitu dari suaranya gitu. Nah, itu kan gift kan. Jadi kalau misalkan nyanyi sambil main drum itu ya pasti gift sih. Dan sisanya latihan gitu. Betul. Dulu waktu era-era awal Naif itu sebelum masuk era album ya, itu
masih banyak yang malu-malu ya personel yang lain ya. Oke. Jadi si vokalis udah doing his part gitu, nyanyi sebagai lead vokal. Terus untuk si pemain instrumen lainnya gitu kayaknya masih malu untuk backing gitu. Nah dulu yang akhirnya ambil alih untuk backing tuh aku gitu. Jadi biasanya David suara satunya, aku suara dua gitu. Terus nanti baru disambut sama si Emil yang main bass itu, suara tiganya kayak gitu buat harmoninya gitu. Terus pas udah era-era masuk album aja tuh aku udah mulai udahlah kan udah mulai pede sih, Jarwo backing, Emil backing, gue fokus di drum aja. Tapi kan Mas Pepeng juga suka tadi mengarang gitu ya. Apakah mengarang itu juga diterapkan di dunia musik yang Mas Pepeng jalankan? Iya dong, saya penulis lirik banyak. Oke. Lirik yang terbaru, single terbaru, Ceriakan Dunia, Bu. Ceriakan Dunia. Oh ya, Ceriakan Dunia. Ini apakah ditulis sendiri dan kenapa akhirnya seorang drummer ya transform to be a singer gitu? Iya. Oke. Penulisan lirik itu awalnya suka menulis lirik karena dulu mantan pacarku tuh dulu ada yang suka puisi. Jadi dia banyak baca buku-buku puisi kan, jadi aku sering baca juga gitu, dan akhirnya belajar juga. Terus akhirnya diterapkan di Naif dan lain-lain. Nah kalau yang untuk yang Ceriakan Dunia ini, ini kan lagu aku tulis tahun 2005. Oh, udah lama banget ya. Ini ada story-nya nanti kenapa ini yang dijadiin single solo pertama ya. Ini lagu ditulis tahun 2005 dan sudah pasti dulu proyeksinya untuk dibawakan Naif ya, untuk dinyanyiin sama teman-teman Naif gitu. Lucunya ini adalah lagu pesanan dulu. Jadi di tahun 2005 itu ada satu produk pasta gigi yang menghubungi manajemen untuk kami mau dong lagunya Naif yang bikin jinglenya gitu, yang perform Naif juga gitu. Oh oke ya udah, akhirnya masing-masing personel waktu itu tinggal 4 karena ini 5 ya, tinggal 4 itu pitching. Emil bikin 1, aku bikin 1, Jarwo bikin 1, David bikin 1 gitu. Akhirnya dipresentasikan lah itu lagu, yang terpilih laguku gitu. Udah kepilih ya, jadi liriknya itu by brief waktu itu. Jadi intinya ceritakan tentang keceriaan perasaan saat sedang jatuh cinta gitu, kayak gitu-gitu. Ceriakan Dunia. Yes, itu intinya adalah kalau lu sedang jatuh cinta yang ada kan yang indah-indah aja ya. Kecuali cinta itu yang cinta terlarang ya. Nah, jadi kalau yang normal-normal saja pasti indah-indah semua lah, dan semuanya itu serba berbunga-bunga, pelangi, rumput, apalah gitu, kayak gitu kan. Nah itu yang vibe itu yang aku bayangkan saat itu, dan kebetulan si varian dari pasta gigi ini emang nyeritain tentang flavor bunga dan itu yes. Flavornya enak lah, yang enak-enak aja ya gitu. Nah terus ya akhirnya dibikin lah kata-kata yang lihat duniaku penuh dengan warna berhiaskan cinta di relung hati kita bla 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 gitu. Suka tuh si klien dan akhirnya direkam lah oleh Naif. Cuma belum sempat buat album kan, belum sempat dimasukkan ke dalam album rilisan Naif gitu. Terus begitu waktu berlalu masih terngiang-ngiang tuh sama itu lagu tuh. Wah ini udah saatnya mau go solo nih kayaknya. Lagu apa yang cocok di angkat pertama ya gitu. Lagu itu aja. Gitu. Lagu itu sangat positif vibe sekali gitu. Gitu. Jadi Mas Pepeng juga menyambut transformasi barunya juga dengan positif gitu. Betul. Tapi dong, harus dong. Apa yang membuat Mas Pepeng akhirnya yakin gitu untuk menjadi solois gitu? Karena mungkin ya nggak banyak orang yang berani ya, apalagi secara bukan frontliner gitu. Tahu dari mana kamu kalau aku yakin? Sebenarnya ini kita make sure juga sih. Oke, iya sampai detik ini sebetulnya masih setengah yakin. Cuman kalau nggak dijalanin ya nggak akan pernah tahu kan? Iya kan? Artinya aku dulu sebelum yang sekarang project solo dengan nama Frankie Indrasporo ini, di era Naif juga sempat bikin proyekan lah yang dulu belum pede tuh memakai nama Frankie di depan gitu. Akhirnya
dulu pakai Frank and Friends. Jadi konsepnya adalah aku sebagai songwriter, produser, dan performernya itu ngajak-ngajak teman-teman gitu. Iya. Nah kalau sekarang kayaknya harus sendiri nih, karena udah cukup lama ya nggak aktif di permukaan gitu. Sejak pandemi 2020 sampai ya hampir 4 tahun ya. Jadi kayaknya harus beneran naruh bendera baru nih, rebranding nih, gitu. Ya itu yang bikin yakin, itu motivasinya. Yes. Pengen coba ya, karena yeah. kayaknya kalau misalnya orang-orang yang suka seni, nyanyi banget, biasanya nggak suka sama yang stagnan gitu ya. Harus mencoba yang baru. Mas Pepeng gitu juga nggak orangnya? Ternyata begitu. Aku mencoba untuk waktu itu di era pandemi steady aja, kalem gitu, ngantor kan waktu itu. Ya, sampai sekarang ya masih ngantor sih. Tapi tidak melakukan sesuatu aktivitas seni yang mana waktu itu juga aku sebetulnya berhubungan dengan aset seni juga, kan kerja di record label waktu itu ya. Dan cuma waktu itu ada satu kode etik ya, yang kalau lu jadi artis service, lu sebaiknya jangan ngartis. Gitu. Which is itu sangat masuk akal. Aku bisa terima. Ya udahlah, toh juga band gue udah nggak ada. Gue sekarang mau hidupin keluarga dulu. Ya udahlah di sini dulu anteng gitu. Setahun, 2 tahun, kayaknya ada yang kurang. Ada yang beda nih. Iya nih. Harus gitu. Ya ngobrol-ngobrol sama manajemen dari kantor tersebut. Kayaknya aku harus ini nih, cabut dari sini nih. Tapi orang-orang sekitar gimana Mas? Support kah untuk Mas Pepeng berdiri sebagai Frankie Indasmoro? Atau kenapa nggak pakai nama Pepeng? Karena kan mungkin orang lebih familiar dengan Pepeng Naif gitu. Betul. Itu masalah nama itu ya. Nama itu cukup panjang sih diskusinya ke banyak teman-teman ya. Ke istri juga, ke keluarga yang lain, ke sahabat-sahabat teman musisi juga yang senior, yang seumur gitu. Ya macam-macam sih jawabannya. Ada yang bilang, istriku aja termasuk yang embrace aja nama Pepeng, itu lu udah besar, udah besar dari situ gitu. Masalah naif atau tidaknya kan nanti orang akan bisa ini sendiri gitu. Ya masuk akal sih. Cuman ada lagi masukan lain yang tergantung Mas. Lu kalau misalkan sekarang gue nanya dulu katanya gitu. Aku lupa siapa yang Naif masih mungkin untuk comeback nggak gitu. Wah. 98 enggak, justru gampang banget. 98% nggak mungkin sih. Aku bilang gitu. Oh gitu. Iya 98%. Ya udah kalau gitu lebih baik pakai yang baru aja. So start from awal dari nol. Tapi nanti begitu berhasil akan lebih tenang lah ketimbang pakai Pepeng yang lagi. Masuk akal sih. Oke. Sambil di situ juga cari bayangin visualnya kalau misalkan nama Pepeng ada di flyer, ada di back drop panggung apa. Kayaknya agak kurang asik gitu ya. Secara dia PENG gitu, Pepeng gitu. Frankie Indasmoro atau enggak Frankie aja gitu. Itu masih lebih enak dilihat lagi. Maaf. Untuk yang namanya Pepeng bukan berarti jelek namanya. Nama gue juga Pepeng dipanggilnya. Cuman ya secara visual malah di beberapa dialek jadi kayak Thailand ya. Betul. Pepeng kayak Thailand gitu. Iya jadi akhirnya Frankie Indasmoro. Akhirnya percaya diri tampil sebagai Frankie Indasmoro. Tadi mau Frankie Asmara, cuman Indasmoro kan Indra Asmara. Iya. Oke, jadi Indonesia gitu ya. Tapi yang pasti mungkin yang terakhir Mas Pepeng karena pasti kita ngobrol sudah cukup panjang. Apa yang Mas Pepeng ingin bawakan? Apa nuansa yang berbeda di Frankie Indasmoro yang mungkin pengen di-share ke pendengar kita juga, karena kan ini ya Mas Pepeng dengan hidup yang baru di sini. Iya dong, harus di-share lah. Mungkin dari beberapa kamu yang udah dengar lagu Cerahkan Dunia itu, mungkin yang ada di sini juga ya, pasti akan langsung, wah ini mah sama aja kayak Naif dinyanyiin sama orang lain nih gitu. Bisa jadi ada yang komentar seperti itu atau ya intinya masih ada berhubungannya dengan Naif lah gitu.
ya setelah tadi dengar flashbacknya ya ceritanya historisnya bahwa memang ini lagu ditulis tahun 2005 untuk Naif pula gitu kan. Jadi nggak heran gitu kalau notasinya udah seperti itu kan. Hanya bagian lagunya saja yang diobrak-abrik sama waktu itu bareng sama produserku dari band Scholar, Rene sama Stella. Mereka anak muda kan, jadi kayaknya aku butuh sosok anak muda juga untuk meremajakan lagunya gitu. Dan menurutku cukup berhasil gitu paduan antara vintage retro dengan rock era sekarang gitu. Dan memang message yang diangkat dari single satu ini adalah bahwa si Ceriakan Dunia ini memang karya 100% dari salah satu ex personel Naif. Jadi jangan heran kalau misalkan nafasnya masih ada nafas Naifnya. Cuman karena ini adalah single 1, nanti akan ada single 2, 3, dan ujung-ujungnya nanti menjadi sebuah album. Itu nanti akan kerasa deh journey-nya deh. Transformasinya dari Frankie era Naif sampai akhirnya Frankie yang sekarang. Baik dari aransemen musik, baik dari penulisan notasi dan liriknya juga. Jadi supaya pendengarnya juga nggak terlalu kaget ya Mas ya. Betul. Jadi pelan-pelan dibawa dan akhirnya nanti kalau small listeners ikutin, small listeners bisa menemukan the real Mas Pepeng atau Frankie Dasmoro. Yes, so thank you Mas Pepeng. Sama-sama, makasih. Ngobrol-ngobrol singkatnya seru banget. Semoga EP atau album kayaknya nggak jadi EP nggak jadi EP ya. Oke, kita tunggu sesegera mungkin nanti main-main lagi untuk ngobrolin albumnya. Kalau gitu sukses selalu Mas Pepeng dan small listeners. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Bye. Bincang bersama